Salam sejahtera, kembali saya Samuel Saputra, saya administrator di Destiny Homeschooling Community Salatiga. Dan saya akan lanjutkan the journey into the new normal of education, yaitu homeschooling atau sekolah rumah. Di sesi sebelumnya, saya sudah menceritakan tentang pergumulan saya dan istri dalam pendidikan dan mendidik anak. Dan yang membawa kami sampai kepada hari ini. Terakhir saya sudah berbicara tentang bagaimana Destiny Institute Homeschooling Community ini lahir dan ada di kota Salatiga sejak 12 tahun yang lalu kira-kira. 12 tahun yang lalu. Nah, apa itu homeschooling? Kita akan bicara sedikit tentang hal yang sangat basic banget tentunya, kembali yang mendasar sekali tentunya ya. Homeschooling. Apa itu homeschooling? What is a homeschooling? Apa itu sekolah rumah? Karena kalau kita bicara tentang the new normal of education, maka kita harus paham dulu. Saya yakin banget dengan corona hari ini, di mana memaksa semua orang tua, memaksa semua anak-anak untuk kembali ke rumah. Work from home, worship from home, and study from home. Bekerja dari rumah, ibadah, apapun agama saudara, diharuskan juga di rumah. Dan juga belajar sekolah juga di rumah semuanya. Sudah mungkin berapa? 3-4 bulan ini mungkin sudah semuanya kembali ke rumah. So, welcome home education. Kembali ke rumah. Karena memang kalau kita belajar tentang sejarah pendidikan, sekolah yang kita kenal hari ini, yaitu dengan format dan bentuk sekolah yang gedung dan kelas dan seterusnya seperti ini, sebetulnya itu kan dalam perkembangannya ya, itu masuk ke sana. Tapi in the beginning, pada awal permulaan pendidikan, memang pendidikan itu dimulai dari rumah. Homeschooling. Sekolah dari rumah, di mana orang tua lah yang menjadi pendidik utama. Nah, ini yang kita harus paham. Orang tua lah yang menjadi pendidik utama. Jadi sebelum ada kurikulum yang kita lihat yang baku sekarang ini, kemudian ada guru, ada institusi sekolah yang kita kenal, yang kita lihat hari ini, tapi itu semuanya dimulainya dari rumah, di mana orang tualah yang mengajarkan kepada anak-anaknya, lebih kepada kehidupan sebenarnya. Ayah dan ibu di rumah yang mengajar anak-anak dan mendidik anak-anak soal etika, tentang moral, tentang sosial, tentang hubungan, ya, belajar sains dari pertanian, ya, dari alam semesta di mana mereka tinggal pada waktu itu. Mereka belajar semua dari kehidupan sehari-hari sebelum ada kurikulum yang formal. So, homeschooling ini memang dari situlah semuanya mulai. Jadi kalau kita berkata bahwa hari ini this is the new norm of education, new normal education, itu oleh karena kita sudah sangat lama sekali meninggalkan apa yang normal selama ini, dan lewat corona, kita dibawa kembali kepada tugas, kembali kepada esensi, kembali kepada hal yang terpenting sekali, di mana pendidikan anak dikembalikan kepada rumah, lingkungan belajar dimulai dari rumah, pembentukan karakter dimulai dari rumah, dan tanggung jawab mendidik. Nah, inilah homeschooling. Tanggung jawab mendidik tidak diserahkan kepada profesional guru, institusi pemerintah, karena memang basically kalau menurut firman Tuhan, menurut Alkitab, bahwa pendidik utama itu adalah orang tua. Ya.
Jadi ketika kita bicara tentang sekolah rumah, inilah konsep filosofi di belakangnya. Yaitu kembali kepada konsep awal, sekali lagi, pendidikan dimulai dari rumah dan pendidik utama itu adalah orang tua. Nah, ketika saya bicara tentang pendidik dan pendidikan, saya tidak hanya berbicara tentang kurikulum-kurikulum yang kita lihat hari ini tentunya, ya, yang sudah berkembang sedemikian rupa secara luar biasa. Tapi lebih kepada pendidikan yang berbasis karakter, berbasis hubungan, berbasis keluarga, berbasis moral, dan ini menjadi bagian yang sangat-sangat penting yang sekarang sedang dikembalikan. Nah, mungkin saudara berkata mendengar perjalanan saya ya dalam menyekolahkan anak sekolah rumah sampai lahirlah Destiny Institute ini. Mungkin banyak orang berkata, iya tapi kan Pak Samuel nggak semua orang tua bisa mendidik anaknya di rumah. Apalagi di era industrialisasi sekarang, di mana papa mama bekerja, dan kemudian semua sibuk cari uang untuk memenuhi kebutuhan. Ya, terus nggak semua lah. Kalau istrinya Pak Samuel kan seorang guru, memang pendidik, dosen, sekolahnya di bidang keguruan dan manajemen pendidikan. Tapi kami pedagang, kami tanda kutip orang awam dalam soal pendidikan, nggak punya background guru. Ya, walaupun secara fungsi seharusnya setiap orang tua itu adalah guru, walaupun tidak dalam kurikulum, tapi guru kehidupan. Bukankah ini yang Bapak Ibu inginkan dari anak-anak? Ya, mereka menjadi anak-anak yang hebat, punya karakter, berbudi pekerti, dan kemudian jadi anak-anak yang berbakti kepada Tuhan dan kemudian berguna bagi sesamanya dan bagi bangsanya. Dan itu semua dimulai dari rumah. Nah, banyak orang tadi mengkhawatirkan tadi itu. Pertanyaan, kami nggak punya waktu, kami nggak punya kompetensi, kami juga bukan background guru. Terus gimana homeschooling kalau anak cuma di rumah saja? Nah, banyak yang tidak tahu, atau mungkin ini saya jelaskan sedikit bahwa ada 3 jenis sekolah rumah. There's 3 kind of homeschooling. Ya, 3 jenis. Yang pertama itu adalah individual homeschooling. Sekolah rumah yang individu. Ya. Individu itu adalah seperti saya dulu memulainya. Memulainya 16 tahun yang lalu sebagai orang tua yang homeschooling anaknya secara individu. Di mana anak-anak tinggal di rumah, belajar di rumah bersama dengan saya sebagai orang tuanya, sebagai pendidik utama, ya, yang mendampingi, yang menemani anak-anak dalam proses belajar ini, supervising anak-anak dalam proses belajar ini. Nah, ini individual, namanya individual homeschooling. Banyak orang-orang yang tadi orang tua yang bertanya, tapi kami nggak punya kemampuan secara akademik, kami nggak punya background guru, bagaimana bisa jadi mengajar anak-anak? Ya, sudah mumet mikir topik materi matematika hari ini. Jujur saya juga kalau suruh ngajar itu saya nggak bisa. Ya. So, jangan khawatir keluarga Indonesia, karena homeschooling itu ada jenis yang kedua. Ya. Nah, jenis yang kedua. Kalau yang pertama tadi kendala-kendalanya adalah orang tua bukan guru, nggak punya kemampuan, nggak punya waktu, kedua-duanya kerja. Terus bagaimana kalau anak di rumah, siapa yang jadi ngajar? Ya, walaupun bisa saudara siasati dengan panggil tutor, panggil guru ke rumah untuk subjek tertentu, ya bisa saja. Tapi sekali lagi, nggak semua orang tua memang punya kemampuan. Walaupun hari ini nih, ya dengan study from home hari ini, Bapak Ibu kan terpaksa dan dipaksa sama corona dan pemerintah akhirnya, di mana anak-anak belajar di rumah. Dan saya tahu ini banyak orang tua yang mungkin lagi stres sekarang ini, ya. Karena biasanya selama ini sekolah, PR, pendidikan semuanya guru di sekolah, taunya bayar aja sekolah, berani bayar mahal bahkan untuk sekolah. This ridiculous kadang-kadang melihat sekolah-sekolah betapa mahalnya, anak TK masuknya sekian puluh juta, ya bulanannya ada yang 5 juta, 8 juta, my goodness. Ya, orang tua berani bayar mahal untuk anaknya, yang penting nggak pusing, nggak stres,
nggak ngurusi anak belajar, nggak lagi nemeni anak menjawab ulangan-ulangan dan proyek-proyek. Tapi sekarang hari ini, saya yakin semua Bapak Ibu terpaksa dan dipaksa menemani anak-anak belajar dan supervising anak-anak belajar. Jadi sebenarnya homeschooling adalah itu. Orang tua supervising anak-anak dalam proses belajar. Nah, level yang kedua dari homeschooling itu namanya sekolah rumah yang jamak. Ya, a plural homeschooling. Seperti apa ini? Sekolah rumah yang jamak ini. Sekolah rumah yang jamak ini adalah di mana individual homeschooling, orang tua yang sekolah rumah anak-anaknya di rumah belajar, kemudian mereka bikin sebuah komunitas di mana mereka berkumpul 1 bulan sekali, kemudian mereka disitulah berbagi satu sama lain, berbagi pengalaman, anak-anaknya bisa bertemu supaya mereka kebutuhan sosial anak-anaknya bisa didapatkan. Dan kendala-kendala yang orang tua waktu sekolah rumah anaknya itu bisa juga bertukar jawab, bertukar pikiran, dan saling membantu di situ. Bikin kegiatan bersama, bikin trip bersama, bikin study tour bersama-sama. Bisa sekali. Ya, jadi itu model sekolah rumah yang jamak, plural homeschooling. Ya, kita juga ada yang seperti itu di Destiny Institute. Ya. Dan yang ketiga itu namanya homeschooling community. Sekolah rumah komunitas atau komunitas sekolah rumah. Seperti kami ini di sini, ini homeschooling tetapi yang community. Ya, community. Jadi anak-anak belajar dari hari Senin sampai Jumat datang ke sini. Nanti Bapak Ibu bisa lihat prosesnya. Ya, belajar di kelas mereka seperti apa. Dan mereka belajar dari jam 8 pagi sampai jam 2, jam 3 sore bersama-sama. Dan itu fun banget. Ya, jadi ada lembaganya, ada institusinya, kami ada prinsipal ya, yang mengelola proses belajar anak-anak Bapak Ibu. Kemudian ada supervisor juga yang memang sudah di-train, certifies Australia, ya, dari Australia. Dan kemudian juga ada monitor, gitu. Jadi, nah ini Destiny Institute ini adalah komunitas sekolah rumah. Jadi ada sekolah rumah yang tadi individual homeschooling, ada homeschooling yang plural tadi, komunitas yang jamak, sekolah rumah yang jamak. Ya. Tapi kemudian ada sekolah rumah yang komunitas seperti ini. Ya. Kami punya badan hukum yang lengkap. Secara internasional, kami nginduk sekolah ini. Ya, kurikulumnya namanya ACE, Accelerated Christian Education. This is American curriculum. Ya, base-nya dari Amerika. It started in America. Dan tapi Indonesia kita ada di bawah Australia, di Brisbane, di Australia. Jadi kita nginduk ke sana. Semua murid-murid yang terdaftar di Destiny Institute, mereka terdaftar di Brisbane. Jadi ketika mereka graduate, so when they graduate from high school, from Destiny Institute, mereka dapat sertifikat internasional untuk mereka bisa kuliah di mana saja di seluruh dunia. Kenapa? Karena kurikulum ini, Accelerated Christian Education ini dipakai di lebih dari 2.000 sekolah di seluruh dunia. Hampir ada di semua negara di seluruh dunia. Sekolah ini, kurikulum ini. Oke, nanti saya ingin lebih jelas, kita ingin lihat apa sih uniknya kurikulum ini. Kenapa saya dan istri kemudian memutuskan memakai kurikulum Accelerated Christian Education ini. Dan kemudian secara legalitas secara nasional di Indonesia, itu kami ada di bawah payung namanya PKBM. Ya, PKBM Destiny Institute akreditasi A. Jadi ini bukan PKBM yang abal-abal, maaf ya. Tapi ini betul-betul memenuhi standar kualitas. Begitu. Jadi ketika lulus dari tempat kami, anak-anak dari Destiny Institute ini mereka lulus dengan 2 sertifikat. Certificate International dari Accelerated Christian Education
dan kemudian yang kedua secara nasional. Ya, ijazah SD, ijazah SMP, ijazah SMA, dan mereka bisa kuliah di mana saja di seluruh Indonesia, di kampus mana saja di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, lulusan kami ini sudah meluluskan sejak tahun berapa, Miss? 2014 itu lulusan pertama kami. Ya. Lulusan pertama kami 2014 ini 2014 itu salah satu saja ya. Ini ada yang kuliah di Melbourne University sudah graduate ya 2014. Kemudian ada juga yang di Boise State University di Amerika. Ada juga di Carleton University Singapore. Kemudian ada di macam-macam universitas. Atmajaya juga ada. Ya, Atmajaya Jogja, ini kampus Kristen nasional di Jogja. Kemudian ini untuk memberitahu buat saudara bahwa lulusan anak alumni dari Sekolah Rumah Komunitas Destiny Institute ini mereka bisa kuliah di mana saja. Jadi jangan takut soal legalitas gitu. Jadi Carleton University, ada juga yang di UKSW juga ada. Masuk UKSW juga ada. Kemudian ada yang di Petra di Surabaya juga masuk. Ya, ada yang di Cina juga, ada yang di Maranatha Bandung. Ini semua alumni-alumninya. Ada yang Lincoln University New Zealand ada di sana. Ada yang di Planet Shaker College Australia. Ada juga Trisakti juga ada yang kuliah di Trisakti College of Southern Idaho. So Jerman juga ada di Jerman. Jadi ini alumni-alumni dari Destiny Institute. Karena itu Bapak Ibu keluarga Indonesia tidak perlu takut ya. Jadi jangan mendengar kata homeschooling langsung panik, takut, aduh saya bukan pendidik, saya bukan guru, saya nggak punya kompetensi untuk itu, saya nggak punya waktu. Papa mama ini mungkin seorang pedagang, guru, dan keliling, dan seterusnya. Ada solusinya, yaitu sekolah rumah namanya Destiny Institute, di mana anak-anak belajar di sini. Untuk mereka disiplin dapat, sosialisasi dapat, karena di Destiny Institute mereka dari jam 8 pagi sudah kita ibadah bareng, doa bersama-sama, makan siang bersama, kemudian mereka minum jus bersama-sama, itu standar di sekolah kami. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan bersama-sama untuk membangun, mengembangkan kepemimpinan mereka, kehidupan sosial mereka, kehidupan spiritual mereka. Itu yang terutama, itu yang sangat khusus sekali. Jadi saya sebagai administrator Destiny Institute mengundang saudara. Kalau ingin tahu informasi lebih detail, ya di sesi berikutnya saya akan jelaskan lebih dalam lagi tentang kurikulum ACE ini, Accelerated Christian Education. So, this is the new norm of education. Inilah new normal, normal yang baru tentang pendidikan buat anak Bapak Ibu, homeschooling dan juga online. Destiny menyediakan kedua-duanya buat pendidikan anak Bapak Ibu semua. Dan nanti bisa hubungi, buka websitenya dan nomor telepon prinsipal kami dan staf kami administrasi di Destiny Institute akan melayani Bapak Ibu. Tuhan memberkati dan welcome again to the new norm of education, homeschooling community. Welcome to be part of Destiny Institute Homeschooling Community Family. God bless. Tuhan berkati. Have a great day.